Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa ya. Biar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang berkah. Untuk berdoa, Ibu minta tolong pada Afi untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua ya. Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita nyanyi dulu sebagai penguatan karakter kita ya. Nasional. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Yang masih ingat nggak? Kemarin itu kita habis mempelajari apa? Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang media promosi. Oke, Rehan. Kemarin kita membahas tentang media promosi. Oke, apa? Riban. Biar bisa bersaing kalau usaha. Oke, biar bisa bersaing Ya. kalau usaha. Oke, maksudnya sih kalau kita tahu tekniknya, tahu strateginya, tahu konsepnya kita bisa bersaing gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, Rangga. Ya, nggak ketinggalan zaman, Bu. Oh, Eksis. biar nggak ketinggalan zaman. Oke, karena strateginya terus berkembang gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk lagi nih ke dalam materi, oke, yang sudah gabung baru 4. Apa tadi? Kodenya. Perilaku konsumen tidaklah sama. Masing-masing memiliki selera dan kebiasaan yang berbeda. Untuk itulah, perlu adanya pembuatan klasifikasi atau segmen target pasar yang akan disasar. Dari target market yang masih heterogen, harus dirumuskan untuk menjadi target yang homogen. Yang kedua, market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Untuk itulah, perusahaan harus mempunyai pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu dengan memilih segmen yang paling menguntungkan. Dengan memilih pasar yang tepat, maka nilai penjualan akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, market entry strategy adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Konsep ini bisa dilakukan dengan melalui 3 cara, yaitu membeli perusahaan dari orang lain, pengembangan dalam perusahaan, atau dengan menjalin kerjasama produktif dengan perusahaan lainnya. Yang Berarti untuk kelompok kuning. Kelompok kuning itu ada Dinda, Bunga, dan Rehan. Ya. Kelompok merah Ayu dan Anugrah. Kelompok hijau Siti, Akmal, Alvin. Kelompok biru ada Rangga, Ridwan, dan Putri. Itu diingat-ingat ya. Itu kelompok kita sebut sebagai kelompok awal, ya, kelompok awal yang ada di Indonesia, ya. Nanti artikel ini kalian analisis, gitu ya. Konsep strategi pemasaran yang dipakai sama perusahaan itu apa? Gitu. Tadi kan ada 5, gitu ya, ada 5. Kalian nanti analisis nih, misalnya ini PT Astra Honda Motor. Kalian baca dulu artikelnya. Setelah dibaca, kira-kira si PT Astra Honda Motor ini pakai konsep yang mana yang tadi 5 itu? Ya. Nah, cara berdiskusinya, tadi kan ada kelompok awal ya. Nanti setiap kelompok awal itu misalnya yang kuning. Kuning ada 1, 2, 3. Terus misalnya yang merah 1, 2,
2, 3. Nanti yang satu kumpul sama nomor 1, yang 2 kumpul sama nomor 2, yang 3 kumpul sama nomor 3, dan seterusnya. Ya, gitu. Ya, bunga, anugerah, amal, pariwan. Anugerahnya mana? Oke, ada pariwan aja. Ya, ini Nah, itunya di situ aja. Yang ketiganya Rehan. Biar di situ aja. Ya. Rehan, Alvin, sama Putri. Oke, sudah duduk sama kelompoknya. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, satu segmentasi pasar. Terus apa lagi? Oke, positioning market ya. Terus ada lagi 3 apa? Oke, betul. Market entry strategi. Terus? Oke, marketing mix ya atau bauran pemasaran. Satunya? Oke, betul. Timing strategi. Jadi, ya, artikel yang kamu baca tentang si apa ini aqua ya? Nah, tentang aqua gitu ya. Itu dia masuknya ke konsep apa aja gitu. Ya, dia pakai konsep apa strategi marketingnya gitu. Nah, jawabannya kamu tulis di sini. Nah, nama kelompok yang ditulis ya itu adalah kelompok awal. Yang di belakang nih. Yang di belakang ini. Ya, kelompok awal ya, bukan kelompok ahli. Kalau yang sekarang kita kelompok ahli. Oke, silakan. aku adalah perusahaan sebelum bisa diisi. Ya, bukan. Enggak baca nanti di ya. Ya masa mau disolat dulu. Ya kan udah disolat belum ya. Ya, oke. Nanti yang aku maju pertama ya. Air habis ambil dulu. Ini yang dicari tuh kelima-limanya memang fokusnya di mana? Oke. Dah. Pertanyaan bagus ini ya. Pertanyaan bagus. Jadi ini harus 5-5-nya atau cuma 1 gitu ya? Oke. Kira-kira kalau misalnya konsep strategi pemasaran itu apa namanya satu perusahaan kira-kira nih menurut kalian hanya bisa pakai satu konsep atau banyak konsep? Hah? Berfokus kepada tipe yang dari BBM serta praktis serta modern. Untuk marketing mixnya itu dari produk menerapkan strategi kompetitif, alternatif, berkelanjutan, strategi penentuan posisi melalui citra produk. Untuk yang tesnya itu melalui ruang pamer, chemical resmi dan gerai suki cadang. Dan detisnya harga yang ditawarkan dengan menjadi kualitas produk yang promotion pemasaran dengan BA dan media sosial. Udah berarti cuman 2. Yang pertama marketing mix sama segmentasi pasar. Jadi segmennya dia itu adalah
untuk kalangan 17 tahun ke atas. Kalau 17 tahun ke atas kayaknya semua motor juga pakai itu ya, gitu. Kemudian tapi tadi yang disebutkan bukan itu deh. Ada lagi, oh tipe, gitu ya. Tipe apa? Irit BBM. Jadi dia ngambil segmentasi pasar itu adalah orang-orang yang ya pelajar yang memang mikirin banget gitu ya tentang harga BBM-nya gitu ya. Kemudian yang marketing mix itu tadi ada produknya itu Honda sendiri ya. Kemudian place itu tempat bengkelnya ya berarti ya, bengkel atau layanan-layanan apa namanya, layanan-layanan servisnya. Terus habis price apa lagi? Price, harganya gimana? Tawarkan yang cukup tinggi Tapi dengan menjadi kualitas. Oke. Kemudian yang terakhir, oke, promosinya gimana? sama media sosial. Oke, brand ambassador sama media sosial. Oke. Jadi itu analisis dari PT Astra. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan dulu. Di kelas atas ya, artinya maksudnya yang pendapatannya tinggi gitu, itu segmentasinya si aquanya. Oke. Ada ini tanggapan dari kelompok lain? Saya menanggapi, Oh, siapa? menanggapi buat presentasi kedua yang menjadikan jawaban hasil analisis artikel tentang aqua. Menurut kelompok kami, selain dikatakan yang sudah disebutkan, ada juga memakai aqua juga memakai konsep yang bernama marketing mix atau bauran pemasaran. Hal ini bisa dilihat dari yang pertama itu produk. Aqua hadir sebagai air mineral dalam kemasan yang menarik perhatian pasar pada saat itu. Yang kedua, price. Aqua itu menjual dalam harga yang mahal untuk menentukan segmen usahanya. Yang ketiga itu place. Aqua menempatkan produknya di warung-warung agar bersanding dan bersaing dengan minuman soft drink yang sudah menguasai pasar terlebih dahulu. Yang keempat itu promotion. Aqua ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan. Penutupnya itu dengan kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Kemudian oke, ya Dinda. Bahwa salah satu cara untuk membuat bisnis sukses adalah seorang wirausaha harus mengetahui cara menggait atau menarik perhatian konsumen dengan kiat atau strategi tertentu. Dalam strategi pemasaran ada 5 konsep. Oke, udah selesai. Oke, tepuk tangan buat Alvin ya. Karena di Sedang mempelajari strategi pemasaran, menambah pengetahuan, dan saya juga tahu apa yang harus, bagaimana kiat-kiat dalam menarik konsumen untuk ini terhadap sebuah produk. Bisa jadi bekal pada saat menjalani usaha. Oke, jadi itu yang saya rasakan gitu ya pelajaran hari ini. Jadi dia tahu gimana caranya untuk menarik konsumen gitu ya. Tahu cara trik-triknya atau konsep-konsep yang digunakan sama sebuah perusahaan. Ada lagi yang mau mencoba merefleksikan? Saya Bu, Oke, Ayu ya. Oke, Ayu, silakan Ayu. Saya jadi punya motor baru Bu. Cuman tadi agak pusing sama analisis dia belajar. Oh, Cuman saat menjelaskan dan presentasi saya jadi lebih paham. kayaknya nggak cuma Ayu kali ya yang merasakan. Oke, sudah ya, sudah. Oke, nggak cuma Ayu gitu yang merasakan pusing sama analisis ya. Oke, semua rangkaian pembelajaran sudah kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak yang sebelumnya. Nah, sebelum mengakhiri, biasa berdoa dulu. Ya, nanti silakan tutup doa. Oke. Saat
mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa